Hai hai, maaf kalau upload video yang ini agak sedikit terlambat. Tetapi sesuai dengan janji saya di video saya yang terakhir, video minggu ini saya akan membagikan beberapa ide untuk membuat latihan itu menjadi lebih menyenangkan. Video minggu ini adalah part kedua dari mengajar cara latihan. Jadi bagi yang belum menonton part satunya, silakan mencari part satunya dan saya sarankan untuk menonton dulu karena yang terpenting adalah di part 1 itu bagaimana kita berproses bersama murid untuk mengajarkan cara latihan. Crossing the road atau menyeberang jalan. Cara ini pernah saya singgung di video beberapa minggu yang lalu saat saya menjelaskan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan jika murid Anda tidak latihan. Salah satu cara klasik yang menjadi favorit saya, dan mungkin teman-teman juga pernah lakuin, cuma ya nggak tahu namanya aja. Minta murid Anda untuk mengambil 3 benda, pensil, penghapus, krayon, part Lego, apapun itu, dan menaruhnya di sebelah kiri piano. Minta dia main bagian yang dia masih suka salah. Jika benar, satu benda ini menyeberang ke sebelah kanan. Main lagi, benar lagi, menyeberang lagi. Tetapi jika ada salah satu not saja, benda ini kembali ke sebelah kiri. Goalnya adalah memindahkan ketiga benda ini ke sebelah kanan. Saya suka cara ini. Dibanding saya bilang, ayo ulang 5 kali, ulang 3 kali. Lebih menyenangkan untuk murid jika mereka mempunyai sesuatu, sebuah kegiatan untuk dikerjakan ketika mereka berhasil menaklukkan bagian yang sulit. Saya sudah melakukan cara ini berulang kali dengan berbagai macam jenis murid. Mereka merasa lebih fun dan tidak tertekan ketika harus mengulang-ulang. Mereka dengan sendirinya tiba-tiba bisa bermain dengan lambat dan fokus karena mereka tahu jika ada bagian yang salah, satu benda akan kembali ke sebelah kiri. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam memakai cara ini. Yang terpenting adalah menentukan bagian yang hendak diulang dan definisikan main yang tepat itu seperti apa. Jika anak-anak masih merasa kesulitan atau tidak bisa menyeberang, ingat 3 hal ini: section, slow, separately. Section, persempit bagiannya. Slow, turunkan temponya. Separately, coba dengan masing-masing tangan terlebih dahulu. Permainan kedua adalah beat the enemy, atau kalahkan musuh. Kayak ambil kertas dan bagi dua menjadi seperti ini. Me, enemy. Kemudian buka situs numbergenerator.org atau situs apapun untuk mengacak angka. Acak angka dari 1 sampai 10. Klik start, minta murid Anda bilang kapan harus stop. Setelah dapat angkanya, guru menentukan final score-nya. Biasanya untuk final score saya mematok angka antara 5 sampai 50 tergantung angka yang didapat. Contoh, tadi misalnya habis di random kita dapat angka 3. Saya akan mematok final score-nya di angka 15. Cara mainnya, setiap kali murid berhasil main dengan tepat, maka dia akan mendapatkan skor. Tadi angka 3 ya. Dia main dengan tepat, dia dapat 3. Tetapi jika ada salah, maka musuhnya yang akan mendapat skor. Yang menang adalah yang duluan mendapatkan final score, yaitu 15 tadi. Tentu saja sebenarnya dalam permainan ini tidak ada musuhnya. Musuhnya adalah diri dia sendiri. Atau kita bisa buat musuh khayalan supaya lebih seru. Sebagai catatan, mengacak nomor tidak harus menggunakan cara saya yang tadi. Cara saya yang tadi saya gunakan karena saya masih mengajar secara online. Jika Anda sudah mengajar secara face-to-face, Anda bisa menggunakan misalnya dadu, atau Anda tulis di kertas, Anda lipat, taruh di satu tempat, dan minta murid Anda untuk mengambil nomornya. Permainan ketiga adalah Careful Crab Walk.
Permainan ini terinspirasi dari cara jalan kepiting yang menyamping. Diskusikan dengan murid Anda, menurut dia bagian mana yang sulit dari sebuah lagu, atau mungkin buat kita ini tricky part nih buat ini anak. Dan beri tanda. Contohnya seperti ini. Beri tanda pada bagian ini. Kemudian minta dia main ulang-ulang di bagian sini. Setelah dia lancar di bagian ini, pindahkan ini ke satu ketuk sebelum dan satu ketuk sesudah. Kemudian latih dari sini sampai sini. Begitu seterusnya sampai jaraknya sama, satu bar sebelum dan satu bar sesudah. Selain untuk mengulang-ulang, permainan yang ini berfungsi untuk melatih transisi dari masuk ke tricky part sampai setelah melewati tricky part. Ketiga permainan ini kita bisa share juga ke orang tua murid, sehingga waktu mereka menemani anaknya latihan di rumah, latihan menjadi lebih menyenangkan, sehingga orang tua pun merasa bahwa ini adalah permainan dan bisa tertawa bersama anak-anaknya dan bukan malah marah-marah karena mainnya nggak bener-bener. Apakah Anda punya permainan-permainan lain? Boleh share di kolom komentar ya. Jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak tips, ide, atau cara-cara untuk mengajar, jangan lupa klik subscribe sehingga Anda tidak ketinggalan setiap kali saya mengupload video yang baru. Like dan bagikan juga video ini kepada teman-teman Anda, siapa tahu ini berguna untuk mereka. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu minggu depan.